Welcome back. Ya, nama gue Rifki. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Dan tidak kurang dari satu apapun. Amin. Ya, kali ini gue pengen ngomong tentang six pack. Yang biasanya kalau kita dengar six pack, gue pengen six pack dong. Gimana nih? Udah deh. Forget it. Itu perjalanan panjang dan sulit. Selalu gue dengar itu seperti gitu. Dan emang iya sih, kelihatannya emang sulit banget dan susah banget dan bakal long journey ya. Ya elah. Jadi orang-orang jadi pada males pengen jadi six pack kayak gimana. Padahal waktu yang untuk pengen kalau belanja kalau pergi ke pantai kan enak banget kalau punya perut six pack ya. Ya nggak? Bener nggak? Biar nanti cewek-cewek pada ngeliat. Iya dong. Tapi gini ya, gue memang nggak ngelakuin fitness, tetapi gue tahu ilmunya. Yaitu ilmu makanan doang sih. Karena gue kuliahnya food teknologi, jadi gue tahu makanan doang. Cara makan yang enak gimana itu gue pasti tahu. Tapi kalau olahraga yang bagus kayak gimana, itu tanya deh sama personal trainer lu. Trainer lu. Soalnya gue kagak ngerti. Angkat-angkat beban berat. Gini ya, ngobrol-ngobrol sama anak gue. Dia emang olahraganya yang begitu-begitu yang suka ngangkat berat-berat dan bela diri ya. Ya gue sih ngeliatnya suka ya, bagus ya, keren kayak gitu. Tapi eh, itu juga bukan cuma tentang olahraga aja. Itu adalah satu kesenian yang luar biasa kalau kita pelajari itu harus terangkum semuanya. Karena kalau kita sudah mau olahraga itu berarti kita memilih untuk hidup yang sehat. Nah, hidup yang sehat itu apa? Selain olahraga, ya untuk olahraganya, attitude juga harus sehat, dan pola makan itu yang paling penting. Nah, ada beberapa triks yang gue dapat setelah gue memang belajarin dengan apa yang gue kuliahin dulu dan juga teman-teman yang pada kuliahnya ya untuk olahraga seperti itu di sport medicine, ya akhirnya gue mendapatkan kesimpulan ada sih beberapa cara dan triks yang bisa membantu kita supaya kita mendapatkan perut yang six pack tuh kayak papan cuci buat nyuci ibu-ibu tuh. Wah, jadi badannya kayak roti sobek. Nah, mau kan kayak gitu? Triksnya katanya gampang. Gampang dong, bisa dong. Jangan menyerah dulu sebelum kita menuju perang. Oke? Nah, ikutin terus. Ya, untuk dapetin six pack itu yang penting ya, yang gue dapetin nih ya. Jadi menurut dari teman-teman gue yang memang udah pada berhasil badannya pada six pack semua, dan juga mereka pelajarin dari sisi ilmunya ya. Jadi bukan ilmu-ilmuwan biasa, tetapi belajar belajar benar-benar kuliah di situ dan mempelajari struktur tubuh itu harus bagaimana, pola makan itu harus bagaimana. Nah, jadi untuk bisa six pack itu kita harus benar-benar memperhatikan mempunyai attitude yang sehat, yang benar, ya, olahraga yang benar dan pola makan juga harus benar. Jadi pola makan itu menurut mereka ya, ilmuwan loh ini, eh kuliahan, bukan cuma tahu doang. Jadi pola makan itu menyumbang untuk dapat six pack nih ya, 70% daripada keseluruhannya itu ya. Jadi olahraganya doang cuma 30% dan pola makannya 70%. Nah, jadi gimana dong? Bisa dong kita perhati kalau kalau si pola makan 70%, ya udah kita atur di pola makan aja. Nggak usah yang olahraganya. Kan olahraga cuma nyumbang 30% doang. Nggak bisa. Harus harus jadi 100%-nya. Jadi olahraga tetap tidak bisa ditinggalkan. Olahraga yang benar, tetapi pola makannya juga harus benar. Nah, pola makan itu kan menyumbang 70%. Jadi, tapi kita benar-benar harus memperhatikan pola makan yang benar ya. Nggak asal cuma makan buat kenyang doang. Nggak asal cuma, tapi benar-benar memperhatikan nutrisi yang benar itu apa. Oke, yuk kita bahas si 70% ini. Sampai ntar. So, tips yang pertama untuk mendapatkan six pack yang bagus ya, hindari gula rafinasi sebisa mungkin ya. Pokoknya itu harus
coret dari daftar diet kamu ya. Gula rafinasi itu seperti apa? Lihat tuh gula di supermarket yang warnanya putih itu gula rafinasi. Jadi gula-gula yang namanya karbohidrat pendek itu kan cepat masuk ke dalam sel dan menumpuk menjadi lemak ya. Dan juga hindari roti tawar. Roti tawar itu no go ya. Jangan makan roti tawar karena itu juga adalah keduanya itu adalah musuh musuh dari badan tengah yang langsing itu. Di badan tengah yang langsing itu dia musuhnya, dia nggak suka itu karena bisa membuat semuanya itu yang langsing itu menjadi tertutupi six pack-nya. Kan sayang. Jadi hindari ya gula, rafinasi, dan juga roti tawar. Nah, karbohidrat rantai pendek ini dia bisa meningkatkan kadar gula darah ya. Jadi jelek kadar gula darah itu, naik turun gitu ya. Karena gini ya, si rantai pendek ini, karbohidrat rantai pendek ini seperti dari roti dan gula, roti tawar dan gula rafinasi itu ya, kan tubuh itu kan mengeluarkan insulin ya. Nah, insulin itu untuk membawa gula dari darah ke dalam sel. Nah, di saat yang sama juga itu dalam tubuh itu sewaktu insulin membawa gula ke dalam eh, sel ya, itu pembakaran itu juga pembakaran lemak dihentikan. Nah, apabila kita kelebihan gula, maka lemak itu akan bertumpuk dan bertumpuk dan bertumpuk. Nah, itu yang menyebabkan si kadar gula darah naik turun ya. Nah, jadi untuk mendapatkan six pack itu sih sudah menjadi no go ya. No go, gula dan roti tawar ya. Jadi pilih gula apa dong kalau pengen kalau suka yang manis-manis? Ya jangan makan gula. Ya sebisa mungkin ya sedikit gula ya, tapi gulanya gula-gula alami seperti gula gula dari brown sugar ya, atau gula dari buah-buahan ya. Tapi juga tetap itu adalah gula. Jadi sebaiknya memang kita kalau mau makan gula, ya gulanya dari yang alam ya, jangan yang rafinasi. Tapi juga tetap dihindari, dibatasi maksudnya dihindari itu ya. Nah, terus udah gitu yang nggak berasa manis, gula-gula yang nggak berasa manis itu apa? Itu yang dari tepung terigu, itu kan gulanya nggak berasa manis. Tapi itu adalah gula. Karbohidrat itu tahu kan apa ya? Supaya tahu semua ya, karbohidrat itu tidak lain dan tidak bukan adalah gula. Oke. Jadi ya kalau tepung itu apa? Itu karbohidrat ya. Cuma rasanya aja tidak manis. Nah, kalau gula tebu itu ya rasanya manis. Kalau tepung itu nggak manis, tapi tetap itu adalah gula. Dan itu yang bisa menyebabkan penumpukan lemak. Waktu waktu insulin itu kan menghentikan pembakaran lemak di tubuh. Nah, itu yang bisa menumpuk di situ. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya six pack kita tertutup oleh si lemak yang cantik itu. Oke, jangan ya. Ya tips saya sih untuk menjaga kadar gula supaya tidak turun naik, makanlah makanan yang bervolume besar, tetapi tetapi kalorinya rendah. Ya, jadi makanan apa itu? Makanan yang biasanya berair ya, itu seperti timun itu kan volumenya besar tetapi kalorinya rendah. Timun, semangka itu bisa juga ya dipakai atau brokoli itu bagus. Jadi kalorinya tetap rendah, namun kita tetap kenyang dan enggak untuk mengenyangkan perut itu sudah mencukupi. Ya, jadi seperti makanan begitu itu disarankan untuk dimakan ya pada saat kita mau mempunyai perut yang six pack. Makanan yang volumenya besar tetapi kalorinya rendah. Itu sudah wajib. Tips yang kedua untuk mempunyai perut six pack, minum yang cukup ya. 2 sampai 3 liter sehari itu wajib. Jadi bukan cuma untuk olahraga aja nih si minum ini penting. Untuk terus-terusan ya. Karena begini ya, eh, nutrisi kan seperti protein dan mineral lainnya itu bisa didistribusikan ke dalam tubuh itu kan dengan bantuan air ya, dengan bantuan cairan. Nah, jadi minum itu penting sekali, nggak boleh tidak, nggak boleh badan itu menjadi
terdehidrasi karena bisa merusak organ dan kita tidak berfungsi dengan hal-hal yang penting lainnya ya. Jadi misalnya, loh kenapa kok otot saya nggak tumbuh-tumbuh ya, minumannya mungkin kurang. Hati-hati, sangat berbahaya sekali. Bahkan bisa kurang kurang oksigen masuk di otak, kita bisa mendapatkan masalah besar. Jadi minum yang cukup. Lebih baik kelebihan daripada kekurangannya, itu saran saya. Saran yang ketiga, tips penting sekali ini, yang ketiga adalah makan cukup protein. Ya, untuk mendapatkan six pack memang kita wajib makan tuh 2 gram per kilogram berat badan ya. 2 gram protein per kilogram berat badan. Ya, memang rata-rata manusia sih sehari-harinya kan kita memerlukan kira-kira 0,8 gram protein per kilogramnya. Nah, tapi untuk mendapatkan six pack kita harus minimal 2 gram per kilogram berat badan. Tapi gini ya, untuk mencapai 2 gram per kilogram itu kan memang cukup tinggi ya. Nah, jangan sampai kita langsung hari ini kita rubah dari 0,8 tuh kita rubah menjadi 2 gram per kilogram. Itu bahaya ya. Nanti kita bisa kentut-kentut dan apa pencernaan kita akan menjadi sulit bekerjanya. Jadi bertahap, nggak apa-apa kita lakukan dalam sebulan itu penambahan, ya, tambahkan 0,2 gram, 0,2 gram gitu atau 0,5 gram ya. Tapi bertahap, jangan langsung dari 0,8 menjadi 2 gram, itu bisa kaget nanti si ususnya. Nah, jadi saran saya tetap dengan bertahap, jangan langsung. Nanti bisa mendapatkan perut yang kembung dan begah, terus kita kentut-kentut, terus tidak mengenakan. Akhirnya gara-gara itu kita tidak olahraga. Kan sayang sekali, oke? Jadi makanlah protein yang cukup. Memang wajib proteinnya, tetapi kalau kita mau mencapai protein yang tinggi itu tetap harus bertahap, bertahap. Oke? Tips nomor 4 ya, masukkan ke dalam tubuh lebih banyak lemak yang tidak jenuh. Ini penting sekali. Lemak itu kan dibutuhkan oleh tubuh untuk apa? Untuk mentransportasi protein. Jadi untuk menyerap protein ke dalam tubuh itu, tubuh itu butuh lemak. Jadi tapi lemaknya jangan yang lemak jenuh, tapi lemak yang tidak jenuh itu yang seperti apa? Bukan lemak yang dari gorengan itu ya, atau lemak yang dari ayam yang digoreng yang siap saji, itu bukan. Itu mah no go, itu jangan dimakan, itu nggak sehat. Yang sehat itu lemak yang tidak jenuh itu seperti apa? Misalnya minyak zaitun, minyak biji ramin itu sangat bagus sekali ya. Alpukat ya, itu yang penting. Atau biji kenari ya, itu kacang kenari maaf. Kacang-kacangan pada umumnya itu sangat bagus karena lemak asam omega 3-nya bagus sekali di situ. Ya, minyak ikan itu bagus sekali. Minyak ikan kan sudah dijual juga, ada suplemennya itu di kayak kapsul-kapsul, itu bagus sekali. Sangat bagus justru itu. Kalau kita susah mendapatkan ikan ya, yang karena kan nggak semuanya orang seperti hidup di Indonesia Timur itu kayak hidup di Makassar, di Ambon itu kan mereka enak ya hari-hari bisa makan ikan laut bagus ya. Tapi kalau orang-orang yang di Jakarta kan sulit. Misalnya kalau di Jakarta kan orang-orang itu kan lautnya kurang bagus ya. Nanti ikannya ikan yang jelek dimakan itu kan berbahaya juga. Jadi ya bisa dibantu dengan suplemen itu ya. Tapi tetap makanan yang alami harus diutamakan sebagai makanan pokok kita ya. Suplemen itu kan cuma sebagai penambah saja, untuk melengkapi saja. Oke, jadi tips yang ini adalah penting ya. Makanlah lebih banyak lemak yang tidak jenuh. Perbanyak saja itu. Bagus kok. Oke. Nah, kesalahan nutrisi yang paling umum ya, yang sering saya dapati itu adalah banyak orang-orang mengeluh, oh kok saya nggak bisa berhasil sih, six pack saya nggak dapet nih, gimana? Karena mereka itu rata-rata ingin cepat, ingin mendapatkan cepat. Itu awalnya. Nanti dibilang, ah kamu sih pengen cepat. Enggak kok, saya nggak pengen cepat. Saya sabar kok. Tapi saya lihat mereka makan sampai diet gila-gilaan. Jadi dia cuma makan salad aja, ya itu juga nggak bakal berhasil kalau seperti begitu. Itu kan ada, kita pengen makan salad terus-terusan karena kita pengen cepet-cepet dapatkan itu si six pack. Padahal yang sebenarnya adalah
pola makan yang sehat itu penting. Pola makan yang sehat itu penting. Itu semua keseluruhan makanan yang penting-penting itu nutrisinya harus benar. Jadi nutrisinya harus kita dapatkan semua. Ada proteinnya, ada lemaknya, ada karbohidratnya. Tetapi kita harus memilih protein yang seperti apa, lemak yang seperti apa, karbohidrat yang seperti apa, yang menunjang supaya pola makan hidup yang sehat kita itu bagus ya, benar tepat gitu, tidak salah. Sehingga apa? Menunjang untuk mendapatkan si six pack itu. Tetapi kalau misalnya udah pola makannya udah benar, tetapi kita masih belum dapat juga apa? Oh, mungkin istirahatnya kurang benar. Ya, itu juga penting. Atau juga olahraganya kurang. Itu juga masalah juga. Oke, jadi benar-benar keseluruhannya harus dicek satu persatu. Nggak bisa cuma ini saja, yang itunya diabaikan. Jadi benar-benar harus semuanya. Susah memang, sulit memang, long journey memang, tetapi harus semangat. Oke? Oke, semoga tips ini bermanfaat dan memberikan inspirasi dan semoga kalian tambah sehat lagi dan mempunyai six pack yang keren dan kalian bisa berenang ke pantai dengan PD-nya dan sebuah orang ngelirik. Oke. Sampai kita bertemu lagi di video yang lainnya dan jangan lupa berikan komen, like dan subscribe. Hasta luego, ciao. Ya, berikan kritik dan saran apabila kalian punya kritik dan saran dan juga punya pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar ya. Hasta luego, ciao.